Dia yang memanggil kamu adalah setia, Tuhan juga akan menggenapinya. Di dalam bagian ayat ini kita melihat kesetiaan Tuhan yang memanggil kita dan yang juga akan menggenapi panggilan itu. Ketika kita melihat Daud diurapi Tuhan untuk pelayanan, di mana Tuhan tunjuk dia sebagai raja, Daud tidak mungkin bisa secara kekuatan manusia. Karena di dalam pengurapan Tuhan yang diberikan kepada dia, dia hanya bisa mengandalkan pengurapan Tuhan, kesetiaan Tuhan ketika menghadapi Goliat. Dan selesai menghadapi Goliat, dia harus menghadapi raja sendiri yang membenci, yang tidak senang kepada dirinya. Dia mau dibunuh, dia difitnah, dia dikejar. Tetapi karena kesetiaan Tuhan yang telah memanggil dia, Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan yang telah memilih dia menjadi raja, Tuhan menggenapinya. Saudara, untuk mengandalkan kekuatan sendiri bisa duduk naik menjadi raja Israel, Daud tidak mungkin bisa berhasil. Karena menghadapi bala tentara dan rakyat yang berkhianat kepada dia, dia harus bersembunyi sampai di gua Adulam. Dia harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi Allah yang memanggil Daud adalah setia. Dan Allah Yehova itu yang mengurapi Daud, menggenapi perkataan dari Samuel yang berkata, engkau akan jadi raja Israel. Akhirnya Daud menjadi raja. Inilah Tuhan yang kita miliki. Sahabat doa yang terkasih yang Tuhan, pertanyaannya, kalau kita mau pengurapan Tuhan, berarti kita harus mau melayani. Ada banyak orang mau pengurapan Tuhan, tetapi tidak mau masuk ke ladang pelayanan Tuhan. Pada waktu Yesus di umur ke-30 masuk dalam pelayanan, Yesus diurapi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bagaimana ketika dalam batasan umur seorang imam dalam sebuah pelayanan, seorang pelayan Tuhan di dalam konteks perjanjian lama, imam batasan umurnya yang paling muda boleh masuk pelayanan jelas umur 30. Umur 12 mereka harus menjadi anak bar miswah, anak Taurat. Umur 30 mereka baru boleh masuk di dalam panggilan yang namanya imam. Yesus imam yang sejati, imam besar kita. Nah, ketika kita mau masuk pelayanan, kita meragukan mungkin bahkan diri kita sendiri. Tuhan tidak. Kalau Tuhan pilih, Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan tidak pernah salah tunjuk. Setiap yang Tuhan pilih tepat adanya. Demikian juga pertanyaannya adalah, ada banyak orang mau urapan Tuhan tetapi tidak mau pelayanan. Bagaimana bisa? Dan ada banyak orang yang masuk pelayanan tetapi tidak menjaga urapan. Ini juga perlu pertobatan setiap waktu. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, saya, sahabat doa, semua yang di Zoom, semua yang di YouTube, kita semua harus hidup dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Dalam pelayanan kita tidak sempurna. Kita pernah gagal, kita sering gagal, kita bisa jatuh. Tapi kuncinya adalah kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Saudara, apakah saudara ingin kuasa Tuhan bekerja melalui hidup saudara? Saudara harus pelayanan. Saudara harus menyerahkan diri dalam panggilan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apa arti memiliki urapan Tuhan? Kita sudah membahas di hari Senin dan Selasa. Yang pertama, urapan Tuhan berbicara tentang ketika Tuhan memberi saudara tanggung jawab pelayanan, saudara dapat mengandalkan urapan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan saudara. Yang kedua, ketika Tuhan menunjuk saudara, Tuhan mengurapi saudara. Pertanyaannya, apa itu urapan Tuhan? Saudara, kita mengerti bahwa dengan urapan Tuhan, tugas yang kita terima menjadi mudah. Sesuatu yang besar dan sulit untuk Gideon menjalankan tugas. Sesuatu yang besar untuk menaklukkan Yeriko. Sesuatu yang tidak mudah untuk Deborah menjadi hakim yang melayani sebagai seorang wanita. Tidak mudah pada masa itu seorang wanita. Tetapi tugas mereka menjadi mudah karena urapan daripada Tuhan. Apa itu pengertian dari urapan Tuhan di dalam pelayanan? Yang ketiga, urapan Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bisa menangani masalah apapun yang diserahkan kepada Tuhan. Apakah kita menyerahkan pada Tuhan ketika menjalankan panggilan Tuhan, beban-beban pergumulan yang ada? Kita tahu bahwa ketika Tuhan menunjuk
untuk melayani, bukan berarti di hadapan kita tidak ada masalah. Elia dalam pelayanan harus menghadapi nabi-nabi palsu. Demikian juga Yesaya dan Yeremia menghadapinya. Ketika Elia setelah pelayanan kemenangan besar, melihat kemuliaan Tuhan yang besar di Mesbah, di mana api membakar persembahan yang ada, Elia mengalami bagaimana ancaman yang besar atas nyawanya dari Ratu Isabel. Tetapi Tuhan tetap menguatkan Elia. Ia menyerahkan masalahnya. Pada waktu dia berkata, lebih baik aku mati ya Tuhan. Tuhan menyapa dia dengan lembut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan bangga dengan keberhasilan pelayanan yang besar. Elia setelah pelayanan yang besar di dalam pertandingan iman menghadapi para nabi-nabi Baal dalam kemenangan yang ada, Tuhan mengajarkan kerendahan hati dengan dia mengalami tetap yang namanya ancaman dari Ratu Isabel yang ada. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, ingat Tuhan bisa menangani masalah apapun. Jadi jangan pernah memegang masalah kita di dalam pelayanan yang ada. Serahkan kepada Tuhan ketika ada pergumulan. Saudara, apakah saya sanggup menjalani pelayanan ini dengan konseling-konseling yang ada? Nggak sanggup. Apakah saya bisa menangani setiap pergumulan doa yang diminta untuk saya doakan? Saya butuh tim doa. Karena itu di sahabat doa ada tim doa yang menopang doa. Apakah saya sanggup menangani konseling? Enggak. Tapi ada anak Tuhan yang dikirim Tuhan untuk melayani konseling yang ada. Puji Tuhan. Apakah saya bisa WL? Saya main gitar? Saya bisa main gitar. Saya bisa memimpin pujian. Apakah saya harus melakukan semua dan kesanggupan saya? Enggak. Sahabat doa yang terkasih Tuhan, ketika saya berdoa meminta worship leader, Tuhan kirim. Saudara, tadi yang melayani worship leader, kalau yang mengikuti live streaming, ya bisa mengikuti bagaimana Ibu Yani memimpin kita dalam pujian. Saya masih ingat ketika saya berdoa, Tuhan, pemain musik, pemain gitar waktu itu hanya satu orang dari Senin sampai Jumat. Tuhan kirim orang yang ada, dan Tuhan kirim seorang anak Tuhan yang berkata, Pak Fu, bisa nggak saya mimpin pujian tapi tanpa main alat musik, hanya nyanyi aja, karena saya mau melayani. Waduh, saudara, mau WL tapi nggak pakai gitar, nggak pakai alat musik apapun. Saya bilang, bisa nggak pakai alat musik? Saudara bisa tanya Bu Yani yang dari Semarang. Waktu itu pertanyaan dia ke saya begitu, saya mau melayani tapi saya nggak bisa main alat musik, saya mimpin aja, saya nyanyi aja. Waduh, saya dalam hati, ini bagus nih, positif, percaya dirinya luar biasa dan mau melayaninya tanpa alat musik loh, nyanyi loh. Bayangin gini, sahabat doa, nih saya contohin begini. Mari kita memuji Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan di hari ini. Kita naikkan pujian. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Saudara, saya pikir kalau saya jawab iya, dia pasti siap. Tapi saya berpikir, ini pede bener ini anak Tuhan. Luar biasa juga mentalnya. Tanpa main apa-apa mau. Tapi dia minta izin. Boleh gak? Lalu saya bilang, gak bisa Bu. Saya kasih. Saya mau, saya waktu dia bicara, saya doa. Saya mau kasih sebuah ujian. Apa ujiannya? Kalau kamu benar-benar ingin layani Tuhan, kamu harus belajar gitar. Saya bilang gak bisa. Harus pakai gitar. Waduh, saya harus belajar gitar lagi dong. Dulu pernah bisa main, sekarang gimana main? Enggak, saya kasih waktu 1 bulan sampai 3 bulan. Kamu belajar gitar lagi, kalau bisa bicara sama saya lagi. Sudah itu saya kasih izin melayani. Saudara, puji Tuhan. Dia belajar lagi gitar, dia belajar lagi. Terus bilang, setelah berapa bulan ya, Pak Fu, saya sudah siap pakai gitar. Oke, silakan layani. Sahabat doa terkasih dalam Tuhan, itu cara Tuhan yang luar biasa. Saudara, Tuhan kirim pelayan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, yuk. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, itu cara Tuhan yang ajaib. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya masih ada pemimpin pujian yang dari Lampung nanti Tuhan kirim. Ya, Pak Yosef Sembil, nanti dia main gitar, istrinya jadi WL. Amin saudara. Ya, Tuhan akan pakai. Tetapi saudara harus ingat, hanya orang ingin urapan Tuhan. Banyak yang mau urapan, tapi cuma mau urapannya, nggak mau pelayanannya. Nggak
bisa. Ya, sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kita tahu bahwa tidak ada yang di luar kemampuan Tuhan. Ingat, tidak ada yang di luar kemampuan Tuhan. Tuhan adalah sumber segala yang kita perlukan. Jadi urapan Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengapa? Karena Tuhan bisa menangani masalah apapun yang diserahkan sama Tuhan. Tidak ada yang di luar kemampuan Tuhan. Tuhan adalah sumber segala yang kita perlukan. Jangan terputus dari sumber. Jangan terputus harus connecting dengan Tuhan. Ingat, tersambung dengan Tuhan. Karena dia sumber segalanya. Yang kita layani adalah dia. Masa kita terputus sama dia? Kita bilang ke orang, saya melayani untuk Tuhan. Kadang saya melihat gampang bicara melayani untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak mau melayani untuk Tuhan. Tuhan mau kita melayani bersama-sama dengan Tuhan. Bukan untuk Tuhan saja. Yang katakan amin, lambaikan tangan. Amin. Ya, yang di YouTube ketik kata amin yang di YouTube. Amin. Iya, sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, yuk kita lihat. Ketika dalam Lukas pasal 18 ayat 27. Yesus yang menyampaikan. Pribadi Allah yang kedua. Yang turun ke dalam dunia. Dan dia menyampaikan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia. Mungkin bagi Allah. Dan dia Allah yang sedang berkata. Dia sedang mengatakan hal itu. Saudara, betapa dahsyatnya kalimat Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi Allah kita adalah spesialis di bidang yang tidak mungkin. Mungkin saudara ke dokter dan berkata, dok, penyakit ini secara ilmu kedokteran batasannya adalah seperti ini. Dan udah gak mungkin. Dan dokter pun angkat tangan. Kepada siapa saudara datang? Jangan ke dukun. Jangan paranormal. Jangan ke taipa. Jangan ke gunung-gunung. Keramat. Dengar. Datang sama pribadi yang sudah mengatakan bahwa aku bagi Allah tidak ada mustahil. Bagi aku, Yesus. Pribadi itu. Dan Yesus sudah mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Artinya dialah spesialis bagian hal yang mustahil. Kalau ketemu teman-teman yang berkata, aduh usahaku susah sekarang. Bisnisku mentok, gak mungkin. Nah, kamu gak bilang gak mungkin. Yuk, kita cari Allah. Kita cari yang spesialis yang bagian tidak mungkin. Loh, ada ya? Ada. Ada satu pribadi. Pribadi, iya. Pribadi ini spesialis bagian yang tidak mungkin, yang mustahil. Oh, dukun di mana? Bukan dukun. Oh, saya mau cari. Bawa saya ke dia paranormal di mana? Bukan paranormal. Dia satu pribadi yang bisa menolongmu. Nah, mulai ajak dia. Ya, yuk kita ikut doa yuk. Di sahabat doa pagi hari jam 5. Kasih link ke dia. Kasih mulai yuk kita worship nyembah Tuhan. Kalau ada sahabatmu di kantor, di rumah berkata. Di tetanggamu berkata. Rumah tanggaku mustahil diperbaiki. Suamiku terlalu brengsek. Suamiku terlalu hancur moralnya. Suamiku tidak bisa membedakan bagaimana menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menaungi keluarga dalam kekudusan. Bawa datang. Dan ketika engkau kenal pribadi yang berkata dan menangis dan berkata, rumah tanggaku gak mungkin dipulihkan. Rumah tangga anakku gak mungkin dipulihkan. Kepernikahanku gak mungkin dipulihkan. Bahkan engkau berkata, rumah tanggaku tidak mungkin dipulihkan. Kalau engkau ketemu yang demikian, katakan ke dia, yuk kita cari satu pribadi khusus spesialis. Kalau rumah tangga yang udah bilang mustahil, gak mungkin dipulihkan. Nah, pribadi ini spesialis di bidang itu. Siapa? Yuk, ikut doa Fajar. Saya kenalin pribadinya. Bukan pendeta Hafu, Tuhan Yesus. Bawa dia datang ke worship night. Yuk saya kenalkan satu pribadi. Kamu terkoneksi dengan pribadi itu. Yuk. Siapa? Bukan Pak Aven. Worship night aja dia nyembah Tuhan. Lalu siapa lagi? Saudara doakan dia langsung. Saudara menjadi alat di tangan Tuhan. Yang dimana urapan yang saudara terima, doakan dia. Ketika dengar masalah, temanmu ada masalah di bisnis, masalah kesehatan, masalah keluarga, doakan dia langsung. So jangan bilang tunggu. Jangan tunggu, doakan.
Sahabat Tuhan terkasih Tuhan, kenapa Tuhan bisa pakai hidup saudara? Tuhan bisa pakai. Saudara jangan berkata hanya pendeta yang dipakai. Enggak. Saudara jangan tunggu jam 5 pagi, tunggu worship night, malam, langsung doakan dia. Setelah doakan, yuk Tuhan mengasihimu. Saya percaya setiap kata yang engkau ucapkan, Tuhan bisa pakai dengan kuasa urapannya. Amin. Yang keempat, kalau Tuhan menunjuk hidup Anda, Tuhan memilih Anda, Tuhan pakai Anda dalam pelayanan, Tuhan akan mengurapi Anda. Dan apa arti pengurapan itu? Tuhan mengurapi hidup Anda untuk memberkati orang lain. Jadi urapan itu tidak pernah berhenti di Anda. Karena itu saya katakan, doakanlah orang yang di depanmu jelas ada pergumulan. Jangan, Tuhan kirim aku ke dunia, Tuhan kirim aku mission trip ke tempat-tempat terpencil, Tuhan kirim aku ke sana kemari, Tuhan kirim aku ke Papua. Tuhan bilang, aku kirim orang di depanmu untuk didoakan. Kamu gak doain. Kamu minta yang jauh di sana. Di depanmu ada orang nangis terhadap keluarganya. Ada orang yang patah hati. Ada orang yang bisnisnya butuh jalan keluar. Ada orang yang minta didoakan. Kamu bilang sibuk. Sorry ya, nanti didoakan. So tahu kemarin saya total terima telepon dari pagi sampai malam. Kalau saya hitung, waktu saya total semua saya layani. Tuhan kasih kesempatan. Hampir 5 jam. 5 jam. Dan semalam saya mendoakan satu anak Tuhan dalam pelayanan. Jam 9 lebih lewat. Dan itu telepon yang terakhir. Saya bilang saya layani. Masih ada satu telepon lagi. Tapi telepon yang terakhir itu selesai jam 10.40 lebih. Hampir menuju ke jam 10.45 malam. Saya langsung kasih tahu satu ibu yang menunggu, Bu, saya perlu istirahat, saya mau persiapan untuk besok. Saya minta maaf dari tadi telepon masuk. Jadi ibu itu yang saya janjikan layanin, belum saya telepon. Karena udah hampir jam 11 malam. Kalau saya layanin satu lagi telepon, bisa sampai jam berapa. Tapi saudara lihat, kalau bicara pelayanan, saudara, waduh sekarang gimana pelayanan? Gereja belum buka. Gereja masih pandemi waktu itu. Ya, sekarang sudah buka ya. Waktu yang gereja belum buka. Oh mau gimana? Jemaat belum ini. Enggak, jangan tunggu. Yang di depan mata yang ada, itulah pelayanan. Jangan mau bermisi, oh saya mau bermisi kalau ini. Enggak, Tuhan kirim siapa? Kalau engkau pas dengar kabar temanmu bilang, ya nih, aku punya masalah, istri aku masalahnya begini, balik, cilok, tahu cilok? Bukan makanan, cinta lokasi. Istriku syuting, ternyata terjadi cilok, cinta lokasi. Oh gitu ya, yuk saya doain kamu. Dengar temanmu ada persoalan, dengar pergumulan, layani. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang sekitar kita yang butuh pelayanan kita. Ingat, Tuhan mengurapi Anda untuk memberkati orang. Tuhan mengurapi Anda untuk menghibur dan menguatkan orang lain. Jangan berhenti di pengurapan yang Anda terima. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saya mau menekankan kalimat ini. Dia, Yesus, yang berkeliling, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Lihat, ketika bicara bahwa Yesus diurapi, pengurapan yang diterima apa? Berbuat baik, berjalan berkeliling. Sekarang kita nggak jalan loh Bapak Ibu. Orang WhatsApp kita, teman, aku lagi galau hari ini. Jangankan dia WhatsApp, kita lihat status WhatsAppnya dia. Dia lagi kasih warna hitam. Loh, hitam, sedang sedih. Ada apa ya? Saya coba telepon sebentar deh. Saya coba WA sebentar. Saudara nggak usah nunggu datang. Kalau kita berjalan berkeliling zaman sekarang gimana? Lihat status WhatsApp teman-teman Anda. Kadang-kadang mereka cerita persoalannya di situ. Nah, lihat begitu. Coba japri dia. Coba kirim renungan. Coba kirim lagu worship night. Coba kirim khotbah ke dia. Itu sudah sebuah penghiburan buat dia. Waduh, aku diperhatikan. Saudara, tidak ada orang yang tidak mau diperhatikan. Semua orang butuh perhatian. Yuk, seperti Yesus. Saudara diurapi untuk pelayanan.
Dan ketika diurapi, jangan urapan itu berhenti di kita. Yesus berjalan sambil berkeliling, berbuat baik. Saudara sudah berbuat baik? Oh, aku udah diselamatkan, pasti masuk surga. Benar, kita diselamatkan. Tapi ingat, diselamatkan untuk berbuat baik. Memang kita bukan berbuat baik supaya diselamatkan, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Yang katakan amin, lambaikan tangan. Yang di YouTube beri kata amin. Amin. Ya, sudahkah kita berbuat baik? Kalau belum, hari ini satu perbuatan baik kita minta Tuhan tolong kita lakukan. Satu hari ini, sehingga besok pagi kita ketemu, kita punya kesaksian. Saya sudah melakukan firman Tuhan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Yang terakhir, kelima. Saudara, Tuhan ketika memilih hidup kita di dalam pelayanan, memanggil kita dalam pelayanan, Tuhan pasti mengurapi kita untuk panggilan itu. Lalu apa artinya memiliki kuasa Tuhan dalam pelayanan? Apa artinya urapan Tuhan bagi kita? Ingat, ketika Tuhan mengurapi kita untuk pelayanan, itu berbicara setiap tantangan baru yang saudara hadapi dalam pelayanan, saudara membutuhkan kekuatan baru dari Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan urapi saudara senantiasa. Masalahnya begini saudara, ada orang yang salah pengertian. Apa arti ini Pak Fu? Saya ulangi, untuk setiap tantangan baru, pada waktu Tuhan pakai kita, saya pelayanan doa pembukaan jadi usher. Oh, di sahabat doa saudara terpilih dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Waktu Tuhan urapi saudara dan panggil dalam pelayanan ada. Ingat ini saudara, ini yang saya sama saudara ingat baik-baik. Tetaplah terhubung dengan Tuhan, sehingga Tuhan terus mengisi hidup saudara dengan urapan, dengan kasih karunia dan kuasanya. Jangan andalkan urapan yang kemarin. Saudara, ingat, ada banyak orang dalam pelayanan yang baru, di dalam hari yang baru, memasuki hari yang baru, dalam pelayanan yang baru, mengandalkan urapan yang kemarin. Nggak bisa. Kan saya udah doa kemarin. Kan saya udah diurapi kemarin. Kan saya udah bersekutu sama Tuhan kemarin. Dengar, hati-hati. Tetap terhubung sama Tuhan. Ingat ini. Untuk setiap tantangan baru, ya, saudara membutuhkan kekuatan baru dari Tuhan. Dari mana kekuatan baru? Tetap terhubung dengan Tuhan. Yuk sama-sama katakan dengan kalimat, jangan mengandalkan urapan yang kemarin. 1, 2, 3. Iya. Oh, ada banyak orang begini. Pak Fu suruh saya doa syafaat. Gampang. Saya udah 5 kali ditunjuk Pak Fu doa syafaat. Tinggal bacakan saja. Waktu pertama kali saya doa syafaat, jantung saya deg-degan. Sekarang udah gak deg-degan. Merem aja bisa doa. Doa untuk firman Tuhan. Udah pernah ditunjuk habis Pak Fu khotbah doa firman Tuhan. Jadi apa? Dengerin firman Tuhan, santai aja. Sambil buka YouTube, lihat yang lain-lain. Sambil ikut 2 jum, gak apa-apa, 3 jum. Jadi ini jum, ini juga jum. Yang Pak Fu suaranya kecilin, dengerin jum ini. Waktu dipanggil, Pak Fu, amin, amin, amin. Saya tutup kecilin jum ini, lalu saya buka jum yang Pak Fu, saya doa untuk firman Tuhan. Saudara gak dengar firman Tuhan yang saya sampaikan, lalu saudara doa tutup firman Tuhan. Saudara berani lakukan itu. Saudara berhubungan dengan Tuhan. Begitu caranya. 174 orang menunggu doa saudara untuk tutup firman dan merefleksikan di hadapan Tuhan rema yang didapat. Lalu saudara doa dengan sembarangan, gak dengar khotbah. Wow, saya gak berani. Sahabat doa yang terkasih Tuhan, jangan andalkan urapan yang kemarin. Setiap hari harus terhubung dengan Tuhan. Yang katakan amin, lambaikan tangan. Amin. Iya. Sahabat doa yang terkasih Tuhan, karena itu, mari kita bersama-sama melangkah. Terhubung setiap pagi dengan Tuhan. Saudara, saya minta, saya bersyukur. Para pelayan Tuhan yang di HUT. Nah, saya mau sampaikan, saudara tahu. Kita setiap tanggal 15 itu doa puasa. Lalu kali ini ulang tahun sahabat doa. Itu tanggal 16. Lalu saya tawarkan. Saya coba bicara. Kalian mau gimana? Doa puasa tanggal 15 atau mau tanggal 16? Saya tanya, tanggal 15 atau tanggal 16 digeser. Soal tahu jawaban panitia pelayanan yang ada? Enggak Pak Fu, puasanya 2 hari aja. 15 tetap puasa, 16 tetap puasa. Aduh,
Waktu saya dengar begitu, hati saya kayak disiram dengan air sejuk. Puji Tuhan. Inilah sahabat doa. Pelayan-pelayan yang dipilih Tuhan. Sudah mengerti pelayanan harus mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Padahal bisa loh jawabnya. Ya Pak Fu, kan udah tanggal 15 puasa. 16 Hud puasa tanggal 15 kan udah nyampai ke tanggal 16 urapannya. Nggak apa-apa Pak Fu. Enggak. Tapi mau doa puasa 2 hari. Puji Tuhan. Karena itu marilah kita sama-sama terus terhubung dengan Tuhan. Biar Tuhan terus mengisi hidup kita dengan urapan, dengan kasih karunia, dengan kuasanya. Yakobus pasal 4 ayat 2 berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dan di firman yang lain Tuhan berkata, carilah, ketuklah, mintalah, berdoalah. Soal lihat, kenapa gak dapat apa? Karena gak berdoa. Sedangkan Tuhan udah suruh berdoalah. Berarti Tuhan kita Tuhan yang begitu luar biasa, terbuka tangannya menanti kita datang. Yuk datang berdoa. Aku akan mengurapi hidupmu. Aku akan mencas hidupmu. Seperti baterai dan handphone yang dimana udah lowbat, dicas lagi, dicas lagi. Sahabat doa yang terkasih yang Tuhan, karena itu biarlah setiap pagi kita dengan gairah mencari Tuhan. Setiap malam kita worship menyembah Tuhan. Dan kerinduan ini kita minta Tuhan terus kerjakan di hati kita. Karena daging lemah tapi roh penurut. Amin. Tuhan berkati kita semua.